Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Jemaah salat Isya dan tarawih serta witir nanti insyaallah yang dirahmati Allah. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Pada malam ini kita tetap istiqamah laksanakan salat fardu berjamaah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Harapan dan doa kita semua semoga amal ibadah yang kita lakukan senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tetap istiqamah dengan dinul Islam yang telah beliau perjuangkan untuk kita jadikan sebagai jalan kehidupan kita agar kita selamat hidup di dunia dan di akhirat kelak. Hadirin jemaah yang saya hormati, tema saya pada malam ini yaitu tentang ilmu pengetahuan sebagai panglima. Bila kita lihat sejarah Islam, pada abad ke-7 sampai 13, Islam itu pernah mengalami kejayaan yang luar biasa. Di saat Barat berada dalam kegelapan, Dark Age. Kebesaran umat Islam itu dan kemajuan ilmu pengetahuan itu dibuktikan dengan berdirinya beberapa universitas terkenal di Islam yang lebih tua dari universitas yang ada di Barat. Di Maroko ada Universitas Al-Qarawiyyin. Di Mesir, di kota Kairo ada Universitas Al-Azhar. Dan melahirkan sarjana-sarjana yang sangat banyak beberapa abad yang lalu yang universitas tersebut sudah ada. Bahkan orang Barat belajar sama kita. Ada Moses Maimonides, itu seorang Yahudi, sampai belajar dia ke Universitas Al-Qarawiyyin di Fez, Maroko. Dan banyak ilmuwan-ilmuwan yang lain dari Barat yang belajar. Kita lihat juga di Andalusia atau Spanyol sekarang, melahirkan filosof-filosof yang luar biasa saat itu. Kita bisa mencatat Ibnu Rushd, kita mencatat, bisa baca Ibnu Tufail, Ibnu Bajjah. Dan yang membuat kemajuan Islam saat itu adalah majunya ilmu pengetahuan. Sehingga tidak mengherankan bahwa lahirlah dokter-dokter hebat seperti Ar-Razi, Ibnu Sina. Lahirlah sosiolog yang terkenal Ibnu Khaldun yang menulis Al-Muqaddimah. Itu buku sosiologi yang menjadi rujukan orang sedunia hingga saat ini. Lahirlah Al-Khawarizmi, ahli matematika, yang dialah penemu angka nol. Kalau tidak ada angka nol, kita lihat angka Romawi kalau menulis 50, menulis 30, jajar kali 3 banyak. Tapi berkat angka nol, Al-Khawarizmi penemunya menjadi luar biasa. Dan dia seorang matematika yang sangat dikenal luas hingga saat ini. Islam mengalami kemajuan. Baik di Damaskus saat itu, Syria sekarang, maupun di Baghdad. Bahkan Baitul Hikmah sebelum dihancurkan oleh Genghis Khan dan pasukan Mongol saat itu adalah perpustakaan yang memuat manuskrip yang luar biasa banyaknya. Sehingga saat dibakar oleh pasukan Mongol, sungai Efrat dan Tigris itu hitam air sungainya karena bekas abu bakaran kitab-kitab yang dibakar dengan sangat biadab oleh tentara Mongol saat itu. Mungkin kalau manuskrip itu masih ada sekarang, ceritanya bisa lain.
Islam mengalami kemajuan yang luar biasa di saat Barat saat itu mengalami kemunduran. Karena dogma gereja sangat dominan saat itu. Kita tahu korbannya kan Galileo Galilei. Ya. Dia dipaksa itu untuk meminum racun karena dia mengatakan bahwa bumilah yang mengitari matahari, bukan matahari yang mengitari bumi. Yang bertolak belakang dengan dogma gereja. Islam sudah jauh lebih dulu sudah tahu hal itu. Bahwa matahari sebagai pusat sistem tata surya. Nah, yang menjadi soal sekarang itu kenapa Islam justru mundur? Jawabnya juga sudah saya jelaskan tadi. Karena penguasaan terhadap ilmu pengetahuan itu juga mengalami kemunduran. Sejak abad 13 hingga sekarang negara-negara Islam baik Afrika, Asia itu dijajah oleh bangsa Eropa. Padahal sebelumnya terakhir masanya Utsmani, Turki Utsmani atau Ottoman itu sampai ke Eropa. Bahkan Andalusia itu Abdurrahman Ad-Dakhil saat menaklukkan sebagai penguasa di Andalusia, di mana Tariq bin Ziyad ya memasuki Andalusia saat itu atau Spanyol sekarang dengan menyeberangi Selat Gibraltar dari Maroko. Ini luar biasa. Tapi sekarang kita mengalami kemunduran. Kita belajar ke Barat. Barat yang paling maju dalam hal teknologi. Sementara kita hanya sebagai penonton dan hanya sebagai pengguna atau user. Inilah sebenarnya menjadi PR bagi kita umat Islam. Coba saja kita lihat sekarang. Umat Islam bagaimana mau maju? Kita masih debat soal rakaat tarawih 20 apa 8. Kita masih sibuk membahas kunut apa tidak saat sholat subuh. Ya. Kita masih sibuk saja kadang-kadang hanya masalah khilafiyah yang remeh-temeh yang mestinya tidak harus kita perdebatkan dan menjadi jurang pemisah kita. Padahal kalau kita memahami firman Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 di mana Allah mengatakan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu sangat jelas Allah mengatakan kepada kita. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu. Beberapa derajat. Artinya iman dan ilmu itu sejajar. Saya setuju kalau orang Islam itu hafal Quran, bagus. Saya setuju kita mengamalkan isi Al-Quran, bagus. Tetapi mempraktekkan nilai-nilai Al-Quran, di mana Al-Quran sudah menjelaskan derajat orang yang beriman, lalu berilmu itu tinggi, itulah sesungguhnya yang menjadi spirit yang diambil oleh ulama-ulama masa lalu. Sehingga seorang filosof seperti Ar-Razi, dia filsuf, dia juga seorang dokter. Ibnu Sina seorang filsuf, dia juga seorang dokter. Combine antara ilmu agama dan ilmu umum itu berjalan dengan baik. Buat apa kalau hanya sekedar bisa baca Al-Quran tapi kita tidak mengamalkan isinya? Ya. Akan lebih sempurna ketika kita baca Al-Quran, hafal Al-Quran, lalu kita praktekkan isi Al-Quran itu. Dan itu sudah ditantang kita semua oleh Allah dalam surah Ar-Rahman ayat 33. Ya ma'asyaral jinni wal ins in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan, kata Allah. Hai bangsa jin dan manusia, kalau kalian ingin menaklukkan, menjelajah bumi dan langit itu, silakan, jelajahilah. Tapi kalian tidak akan bisa menjelajahi itu semua tanpa ilmu pengetahuan atau sains. Dan Barat membuktikan itu. Kita membayangkan ada astronot kita yang muslim seperti Neil Armstrong yang sudah sampai ke bulan. Kita akan bangga mungkin kalau ada kosmonot dari muslim seperti Rusia yang mengirim Yuri Gagarin, ya. Itu yang membuat ghirah Islam pada masa lalu itu maju. Tapi saat ghirah Islam dalam ilmu pengetahuan itu kendor seiring penjajahan dari bangsa Barat terhadap Islam, lalu Islam terpuruk seakan-akan kesannya ilmu pengetahuan tidak mampu menjadi panglima. Padahal Allah sudah
menantang kita. Kalau ingin maju, silakan, bisa kok kalian itu. Tapi apa? Bisultan, dengan science and technology. Kalau kita miliki itu. Nah sekarang tidak kan. Negara-negara yang maju secara pendidikan itu adalah negara-negara yang secara ekonomi juga maju. Seperti negara-negara Eropa, Amerika. Karena pendidikannya maju, ekonominya maju. Ya. Tapi kalau kita lihat, kalau pendidikan kurang maju, walaupun di Amerika seperti Amerika Latin gitu, tidak maju karena pendidikannya tidak maju. Negara kecil saja seperti Singapura saja, kecil. Tetapi pendidikannya maju, negaranya maju. Dia cuma punya beberapa universitas saja. Bahkan liga sepak bola saja dia tidak punya. Tetapi taraf pendidikan masyarakatnya tinggi, kemudian tingkat hobi membaca masyarakatnya tinggi, dan tingkat menulis atau karya ilmiah masyarakatnya tinggi. Kita masih di bawah Thailand, di bawah Malaysia, apalagi Singapura, di atas kita jauh. Nah ini sebenarnya menjadi pemicu bagi kita, bahwa kita adalah negara yang mayoritas Islam. Oh ada negara Islam yang maju, ya. Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Bahrain, Arab Saudi. Majunya bukan karena pendidikan, majunya karena memang ekonominya, minyaknya, petrodolarnya itu dari sana. Dan insinyur-insinyur yang membangun teknologi yang ada di negara-negara yang saya sebutkan tadi itu diimpor dari Barat dan Amerika. Kalau kita ingin maju itu ya seperti negara-negara Eropa itu. Sehingga tingkat kriminalitas di negara-negara maju pun sangat rendah. Kita lihat Finlandia, tingkat kriminalitasnya rendah. Sipirnya nggak perlu banyak kerja menjaga penjara. Norwegia, negara minyak yang kaya raya. Inggris, ya, negara-negara Jerman dan segala macamnya. Karena pendidikan maju beriring dengan ekonominya maju. Nah, kita umat Islam, mari kita kembali lagi ke semangat Islam, bahwa kuasai ilmu pengetahuan kalau kita ingin maju, karena ilmu pengetahuan itulah yang membuat peradaban kita maju. Buktinya sejarah masa lalu telah menunjukkan kepada kita, dengan penguasaan ilmu dan pengetahuan Islam bisa mengalami kejayaan. Semoga Ramadan ini ketuk hati kita untuk tetap bersemangat thalabul ilmi, untuk kemajuan dan kemegahan umat Islam di masa yang akan datang. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.